Shalom guys, wih. Selamat datang di BTL, BTL, BTL. Apa tuh kepanjangannya BTL? Between the Lines. Asik. Nah, Between the Lines ini kita akan berbincang-bincang santai tentang topik-topik yang tentunya menarik dong. Wih. Dan pastinya topiknya tentang topik rohani dong ya. Oke, nah di sini aku tentunya nggak sendirian dong. Kalau podcast sendirian kan aneh lah ya. Dan di sini aku ditemani gembala dari The Hival yaitu Ko Denny Susastro. Halo Ko. Halo, Shalom, gimana kabarnya halo. Ko? Sangat puji Tuhan. Wih, Sangat puji Tuhan. Oke. sangat general, ya. Sangat general sekali jawabannya. Oke, gimana Ko? Siap Ko? Kita akan berbincang-bincang tentang hal-hal rohani gitu. Siap ya? Always ready. Wis. Yes. Oke. Nah, oh ya sebelum kita mulai, aku juga boleh perkenalan dong ya. Wih, Wih, jadi ya. kenalin guys, aku Erik dan di sini aku host dari BTL pada episode kali ini. Woo. Oke, mungkin kita mulai dari perbincangan yang ringan dulu lah ya, yang ringan lah. Wis. Oke. Nah, kode nih. Wih, di Wih, di Indonesia, ya mungkin nggak cuma Indonesia, bahkan dunia lah. Di dunia. Ini kan banyak ya, agama yang ada di dunia ini. betul, Gitu. Kalau di betul, Indonesia kan ada 5 totalnya. Atau betul. 6 ya? Betul ya, termasuk Konghucu ya. Ya, Ya, Konghucu, Buddha, Islam, Katolik, dan lain sebagainya lah. Nah, menurut tanggapannya Ko Denny nih, apakah semua agama ini mengajarkan hal yang sama dan baik ya? Tanggapannya gimana? wow, sudah langsung diskakmat saya dengan pertanyaan seperti itu. Nah, ini Bukan, lumayan bukan enteng. sederhana itu. Lumayan enteng ini. Oke, gimana kok? Ya, oke. Kalau dari semua agama itu pasti mengajarkan hal yang baik, itu pasti. Hmm. Untuk Hmm. mengajarkan hal yang di jalan yang tepat itu pasti, dan setiap orang pasti menuju ke tempat yang sama yaitu surganya mereka masing-masing. Betul. Gitu. Dengan pengajaran keselamatannya masing-masing, bahkan ada beberapa yang tidak memperkenalkan konsep Tuhan, itu juga ada. Hmm. Gitu. Nah, dan berikut segala perangkatnya termasuk dalam malaikat-malaikatnya, dewa-dewanya itu juga termasuk di dalamnya. Nah, setiap orang pasti punya, setiap agama selalu punya yang namanya banyak hal, kegiatan-kegiatan termasuk ritual dan lain-lain. Tapi setiap belum tentu apa namanya agama itu kalau kita bilang benar, sebenarnya semua benar itu semua pasti benar di mata orangnya masing-masing yang dia percaya. Hmm. Oke. Tuhan tuh juga kalau ngajarin bahwa kebenaran ya cuma di dalam Kristus, kayak gitu. Kalau di dalam Buddha juga kebenarannya juga berada di Tuhannya mereka. Begitu juga dengan Islam, begitu juga dengan Konghucu. Dengan cara-caranya mereka, dengan ritual mereka. Jadi kalau kita ngomong apakah hari ini ada yang lebih benar dan tidak lebih benar, ya sebenarnya itu tidak ada yang lebih benar. Tapi kita selalu percaya yang namanya agama kita itu ya agama kita gitu. Hmm. Agama kalian ya agama kalian gitu. Dan kita tugas kita adalah memperkenalkan itu sendiri kayak gitu. Jadi kita perkenalkan yang namanya mana sih jalan kebenaran kayak gitu. Kalau di Hmm. kekristenan kan seperti itu. Kalau kita hari ini cuma ngomong apakah semua itu benar, ya, of course semua itu tanda kutip benar, tapi ada bintangnya, kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong apakah benar-benar benar, oh ya pasti benar di mata mereka pengikutnya, Aduh. kayak Ah, gitu. Tapi kalau kita ngomong tentang benar-benar benar, ya pasti of course kita tunjuk bahwa ya, agama kita sendiri yang paling benar, kayak gitu. Nah, gitu. Berarti ya ya iya kita kan. Kalau kalau ya, hmm, ya berarti kita percaya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing lah. betul, Hmm. betul. Nah, kok Denny? Nah, mungkin ada
podcast yang lagi rame nih membahas tentang Betul, surganya orang Kristen ini sama nggak sih dengan surganya agama lain? Nah, menurut Ko Denny ya, betul. gimana ya? Kan Pas, rame tuh di sosial media tuh sampai ada yang ya, dihujat. ya. Menurut Ko Denny? Ya, jawabannya pasti beda. Karena Tuhannya sudah beda. Hmm, Jelas-jelas bahwa yang lain belum tentu benar-benar Tritunggal. Kayak gitu. Kalau Tuhannya berbeda berarti pasti place-nya berbeda. Kalau hari ini ada istilah kayak jalan menuju Roma itu sebuah kesesatan. Karena dari awal bahwa Tuhan selalu menggunakan ya Tuhan yang berbeda dengan istilah yang berbeda dengan Tuhan yang lain. Sekalipun mungkin kita ada kesamaan kata yang mungkin misalnya Allah. Tapi itu kan kata serapan dan translation ya, translatean. Jadi dari bahasa Arab kayak gitu. Tuh, nah, tapi maksudnya bahwa kita harus ngerti dulu bahwa kalau kita berkata hari ini ngomongnya kayak, oh berarti sama, jawabannya pasti tidak. Karena konsep keselamatannya berbeda, berarti Tuhannya berbeda. Kayak gitu. Nggak mungkin konsep keselamatan sama, tempatnya sama, Tuhannya sama. Kalau gitu pasti satu agama. Kayak gitu. nah, berarti, Kecuali, mm-mm. oke, kecuali Berarti, Kristen dan Katolik. Kayak gitu. mm, Karena Kristen dan Katolik itu kan perbedaan aliran sebenarnya. Sebenarnya gitu. Nah, ada mm, perbedaan seperti perpecahan aliran lah ya kayak gitu kalau kita bilang. Nah itu beda konsepnya karena sama-sama percaya Yesus, cuman mereka ada sedikit perbedaan, bukan sedikit sih, lumayan banyak jauh perbedaan dari segi konsep dan ada hal-hal yang nggak bisa kita jelaskan di sini mungkin ya terlalu sensitif ya. untuk kita jelaskan. Berantem yang ada kita ya kan, berantem cari kita gitu. Nah, berarti kalau dari jawabannya Kode ini nih, oke, berarti surganya mereka ini beda-beda. Nah, contoh di Indonesia aja, Nah, di Indonesia ada 6 agama, berarti surganya ada hmm. 6 lah. Dan itu belum termasuk yang aliran-aliran lain yang sekte-sekte sesat gitu ya. Nah, Ya, iya makanya. Gimana gue? ya mungkin karena Bima kan sakti itu banyak ya kan, udah itu banyak planet, mungkin itu kan tempat surga berikutnya gitu kan. Nah tapi bahwa ya kembali lagi bahwa kita nggak pernah tahu mana, maksudnya kalau kita ngomong bahwa ajaran yang ini benar atau enggak, kita nggak pernah ngurusi itu, dan Devil nggak pernah ngurusi itu juga karena itu nggak penting buat kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita tahu bahwa keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Itu ya, Tuhan telah memberikan keselamatan yang artinya Tuhan telah menjadikan sebuah surga. Itu Hmm, kepastian ada loh tempatnya gitu. Karena kan Yohanes Yohanes pernah berkata gini, akan menyiapkan tempat bagimu kayak gitu. Nah itu ngomong tentang bagaimana tuh, itu ngomong doktrin bahwa kita bakal ada tempat di sana kayak gitu. Nah itu jelas bahwa ada fisiknya di sana nanti. Fisik ini hmm, pasti tentu dengan roh tentunya, bukan fisik yang jasmani badan, tapi dengan tubuh kemuliaan kita kan di sana nanti. Kalau yang lain aku belum tahu dan kita nggak terlalu ngurusi. Jadi kalau hal yang paling pasti adalah yang paling pasti minimal adalah satu, itu tepatnya kita di sana nanti. Termasuk dengan langit bumi yang baru kayak gitu. oke, oke, oke. Ya, ya kan banyak agama nih. Kan kalau kita sebutin Ya, satu persatu, ya nggak bisa lah. Kita nggak bisa nyebutin semuanya agama yang ada di dunia ini. betul, Pasti banyak banget. betul. Nah, kenapa Banyak. ada? Nah, makanya kenapa ada lebih dari satu agama? Kok nggak cuman satu agama aja? Kalau misalnya itu memang dari Yesus sendiri, ya udah satu agama aja gitu. Karena ada beberapa Betul. dari teman-teman kita ada yang mempertanyakan lah seperti itu. Kayak, aduh pusing Wah, mempelajari agama ini, pindah ini, kok beda lagi ajarannya. Kenapa kok nggak satu agama aja sih? Gitu. karena sebenarnya gampangnya gini sih. Kenapa sih ada yang namanya bubur diaduk dan bubur nggak diaduk gitu? Sebenarnya itu hal yang sama sih. Itu kan dibuat namanya kan jadi namanya segmen atau sekte kayak gitu. Hmm? Nah, sama sebenarnya di dalam Alkitab sendiri, kalau kita ngelihat ya, jangankan yang agama lain, di dalam kekristenan sendiri sudah begitu banyak aliran. Hmm. Ada karismatik, ada Pentakosta, Calvinis, Arianisme, Hmm. Hmm. ya sama sih dengan Pentakosta ya. Nah, tapi maksudnya begitu masih banyak aliran lain loh, bab Injili dan lain-lain. Kata adik sinodenya lebih banyak lagi, gitu kan. Nah, jadi maksudnya setiap orang punya pandangan dan Tuhan itu
memberikan begitu banyak kesempatan untuk kita exploring. Kayak gitu. Tuhan memberikan kita free will dari awal. Tuhan menghormati free will kita. Sehingga setiap orang punya kadang itu terlalu self righteousness yang pengen selalu ngerasa benar. Jadi dia merasa dia menemukan sebuah konsep keselamatan kayak gitu. Sebenarnya pemikiran ini sudah ada dari zaman Abraham. Oh iya. Begitu banyak orang yang menyembah berhala-berhala. Nah itu ditemukan dari mana? Ditemukan dari mungkin pengalaman mereka. Oh, ketika dia menyembah batu, tiba-tiba, oh makanan datang kayak gitu. Atau ketika dia misalnya apa namanya lagi menyembah pohon, tiba-tiba pohonnya kesambar. Besar, ya, ini kan kata Tuhan di sana. Kayak gitu. Bisa jadi. Jadi kalau kita lihat Sarah juga sama kan dia juga mantan dari penyembah berhala kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya itu sama. Kalau kita ngomong bahwa dari dulu sudah ada agama, cuman nggak disahkan kayak Hmm, gitu. Nah sebenarnya agama itu ngomong tentang bagaimana ada sebuah sekte gitu kan, yang diakui oleh negara kan gitu agama. hmm. Sebuah kepercayaan, belief system gitu kan. Nah, jadi kalau kita ngomong hari ini, kenapa banyak? Ya kembali lagi bahwa Tuhan menghadirkan yang namanya free will kayak gitu. Jadi setiap orang free will orang itu pasti beda-beda. Kita Hmm. nggak usah ngomong tentang agama, sebuah teori evolusi aja ada banyak Iya, betul. kayak gitu. Dan mereka sebenarnya condong berbeda. Ada yang dari ini, ada yang tabrakan, ya kan? Ada Ada teori yang Darwin, ada apapun, nah, ada banyak ya. dari situ. Nah, kalau kita lihat juga teori matematika juga banyak, dari teori fisika juga banyak, teori satu dibantah satu, satu dibantah satu. Dan maksudnya Iya. sama sebenarnya itu dengan keselamatan kita kan. Oh, satu orang ngomong, oh keselamatannya dicari, satunya ngomong, enak Kristen itu tinggal untuk manis sudah diambil dicoki sama Yesus gitu itu kan hal yang lumrah gitu loh terjadi bahwa mereka ngerasa bahwa dan itu kan sesuatu yang turun temurun jadi kita nggak pernah tahu sampai kita ketemu nenek moyang orang yang beragama itu gitu kenapa dia berpikir seperti itu. Nah ada yang ngomong lah misalnya kitabnya turun dari langit bla 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 kita nggak terlalu ngurusi tapi maksudnya bahwa setiap orang punya loh pengalaman experience kayak gitu di agamanya jadi ya kalau kita ngomong bahwa ya kita nggak bisa ngomong kalau ini benar ini salah atau misalnya seperti apa tapi jelas cuma satu hal yang kita bisa pahami gitu loh bahwa ya agama banyak itu karena agama banyak itu karena simple karena ada free will di sana dan kalau hari ini kita bisa menciptakan sebuah aliran baru pun itu ya bisa karena kita dibekali oleh namanya free will dan pengetahuan dan ya kita serupa dengan gambar Allah jadi kita benar-benar dapat yang paling sedekat mungkin dengan tanda kutip Allah jadi ya pasti kepintaran kita berbeda dan lain-lain jadi free will ini kan yang menyerupai sebenarnya dengan Allah nah itulah sehingga akhirnya membuat orang punya pemikiran berbeda pandangan yang berbeda dalam Roma 8 atau 8 itu pandangannya banyak banyak ya kan nah Iya, betul. sebenarnya dalam ayat-ayat tertentu pandangannya banyak dan itu kenapa sih Tuhan cuma ingin kalau kita ngomong dalam aliran kekristenan itu Tuhan itu ingin kita berjuang pada fungsinya. Kalau hari ini semua agamanya satu, ya belum tentu itu yang terbaik gitu, tanda kutip kayak gitu. Itu berarti kontroversial sekali gitu. Nah tapi maksudnya kita lihat lagi bahwa belum tentu mereka benar-benar ikut Kristus kok dia bisa aja kita ngomong kayak contoh dulu kan Yahudi paling paling agama tertua kan Yahudi. Nah belum tentu semua bilang Yahudi itu semua ikut Yahudi belum tentu loh kayak Hmm. gitu. Banyak nyembah pohon dan lain. Jadi kita nggak bisa ngomong gitu bahwa agama satu doang nggak bisa. Karena kita punya free will dan kalau kita ngerasa satu agama itu yang terbaik gitu. Hmm. Inilah satu semuanya jadi satu. Ya itu kita nggak berbeda dengan hewan. Iya kan kita diaturkan sama Hmm. Tuhan kayak gitu. Iya. Nah itu Berarti, kenapa ya nah, berarti setiap orang itu misalnya ya jadi satu agama semuanya. Pasti nggak mungkin semuanya langsung pro gitu kan. Pasti ada yang kontra kok. nah, Ini ada yang rasa aneh deh kok kayak gini ya, kok gini ya nggak bisa nah, gini-gini. Pas gitu kan nah, ya pasti. pasti pasti Ah, gitu. Ya kayak Katolik gitu kan, Katolik itu kan ada reformasi kayak gitu ah, Martin Luther. Kristen kan lahir dari sana iya. kayak gitu kayak Ah, gitu maksudnya ada kutip maksudnya gencar-gencarnya dari Martin Luther kan gitu kayak gitu I see, I karena see. mereka Martin Luther nggak terima dengan surat penghapusan dosa gitu kan salah satunya ada 99 tesis kok
Nah, Nah, itulah akhirnya reformasi. oke. Nah, di tengah banyaknya pandangan, di tengah banyaknya aliran, di tengah banyaknya Hmm. agama, sekte-sekte. Nah, cara kita sebagai orang Kristen ini memandang hal itu gimana sih? Kayak apa bedanya sih menghormati dengan kita menganggap semuanya ini benar? Sebenarnya sebenarnya itu kayak pertanyaan yang seringkali tabu untuk kita tanyakan karena Hmm, seringkali orang ngomong semuanya dibalut dengan kata toleransi. Nah, betul. tapi kita harus ngerti arti dari toleransi adalah bagaimana kita tidak mengusik agama lain gitu. Kan begitu. Dia mau beribadah boleh, dia mau menggunakan ritual agamanya boleh, gitu. Dia menggunakan atribut keagamaannya juga boleh. Kita saling gotong royong gitu kan. Nah, itulah yang namanya toleransi. Tapi kalau sampai di titik di mana misalnya satu agama berkata boleh melakukan hal yang besar dan satu agama tidak boleh, nah itu bukan toleransi namanya. Gitu. Itu Hmm, namanya ya kita ngerasa kita lebih besar dari sebuah satu agama itu kesombongan kayak gitu. Dan itu bukan bagian dari toleransi. Toleransi itu atau menghormati itu ngomong tentang bagaimana kita memberikan sebuah kebebasan. Dia mau misalnya mau sholat, dia mau tiba-tiba misalnya beribadah di kelenteng atau seperti apa. Misalnya kita punya pegawai, kita biarkan dia sholat, biarkan dia puasa. Kita nggak gangguin di depannya makan es krim gitu kan, kita puasa, kita bercanda-bercanda doang. Nah itu tindakan menghormati lebih daripada kita nganggap itu benar. Terserah, terlepas dari kita nganggap dia benar, nggak apa-apa kita nganggap benar ya nggak apa-apa. Ya kan dia agama diakui negara, ya hmm, udah. Tuh, kita anggap ya udah benar menurut mereka kayak gitu. Jadi kita nggak boleh juga jadi Kristen yang menjelekkan. Kita nggak ngomong hmm, benar secara doktrinnya, tapi kita ngomong benarnya itu karena nggak ya tanda kutip nggak sesat di secara sah legalitasnya. Tapi kalau kita ngomong secara um, keselamatan, ya of course kita percaya bahwa satu-satunya jalan ya hanya Kristus, hanya Yesus sendiri. Di luar dari itu ya see you bye bye kayak gitu, siapin neraka hmm, kayak gitu. Nah jadi maksudnya kita tetap strict on point bahwa satu-satunya jalan hanya Yesus. Kita nggak ngomong benar-benar benar, tapi kalau kita ngomong apakah kita harus nganggap dia salah, nggak boleh. Kita nggak boleh ngomong, oh kita punya mindset bahwa kita harus senang agama itu karena dia itu salah gitu. Salah. Yesus nggak pernah ajarkan itu. Dan Yesus ajarkan adalah kita mengasihi agama tersebut. Kita memberikan love, kita memberikan kasih sayang. Orang ada orang puasa, pas buka kita ikut dengan mereka. Kita ramaikan, tidak apa-apa, silahkan. Kayak gitu. hmm. Yang penting kita mengikuti um, ritual agama mereka. Kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita bawain makan orang berpuasa untuk bekal mereka, kita memborong takjil untuk dibagi-bagikan, itu kan hal yang lumrah dan itu lebih baik gitu loh. Nah, maksudnya kita ngomong bahwa ya udah itu sudah itu keberagaman, kita nggak bisa kita tidak menolak mereka, tapi kita nggak benar-benar mungkin mungkin kata membenarkan ini kok revisi dengan kata menolak. Jadi kita tidak menolak mereka, tapi tidak membenarkan mereka. Mungkin kata itu yang lebih tepat ya, kayak gitu. Kita tidak menolak mereka gitu, kita nggak boleh nolak orangnya kayak gitu. Mungkin ajarannya ya udahlah kita tolak boleh, tapi mindsetnya adalah bukan berarti kita harus serang dia, kita harus injili dia dengan sana sini. Iya, injili harus, nggak boleh kita berhenti. Nah, seringkali orang berhenti di kata ini toleransi. Oh, kita harus ngertiin dia, kita ikut bubar, tapi akhirnya nggak berani menginjili, itu juga salah kayak gitu. Kita nggak bisa akhirnya kita nggak berani untuk memberitakan Injil, itu juga salah. Kita melemahkan semangat yang namanya kamu nggak doa dulu tak nggak wis kan lagi bukber. Nah kita nggak berani berdoa secara Kristen misalnya, atau misalnya kita di kantor karena mayoritas agama Buddha misalnya, akhirnya kita nggak berani berdoa dengan cara Kristen kayak gitu. Ya itu kan itu bukan bukan toleransi, itu kamu nggak mengakui Tuhan namanya. Itu juga bukan berhikmat namanya. Itu kalian tidak menghormati, kalian tidak benar-benar serius mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat. Jadi tidak ada hubungannya. Ketika kita pengen menghormati mereka, menghormati karena
ya agama itu memang ada dan ritual mereka begitu. Kita nggak perlu usik kayak gitu. Kita nggak perlu salah-salahin Hmm. gitu. Tapi kita tetap injili mereka dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih halus. Kita nggak perlu jelek-jelekkan mereka karena menginjili bukan nggak harus menjelekkan. Menginjili itu artinya apa sih? Memberitakan kabar baik, bukan menjelekkan satu untuk menimbulkan satu. Ya, itu ada bagiannya, namanya debat. Tapi itu tidak itu tidak semuanya tentang Injil. Injil ngomong tentang dari action, perkataan, bagaimana kita menghormati orang lain. Kita memberikan sesuatu something new ini loh. Kita lihat Alkitab kita buka dalam hidup kita gitu loh. Gitu. Alkitab yang bisa dirasakan. Nah, jadi aku selalu lebih ajarin ke kalian semua yang mendengarkan hari ini bahwa menghormati itu boleh. Kita bilang bahwa agama ini benar dan lain-lain. Mungkin kita nggak bisa ngomong tentang itu ya. Gitu. Aku revisi aja kata membenarkan. Takutnya rancu. Dikira nanti universal agama gitu kan. Nah, Ya. tapi hari ini kita ngomong tentang kita kita oke, kita biarkan dia dia bereksis gitu loh agamanya. Di Hmm. acaranya ya kita harus berusaha salahkan ajarannya kayak gitu. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan dan Tuhannya dia kayak gitu. Nah, urusan kita adalah kita mengosongkan neraka dan membawa dia ke terang gitu loh. Kita nggak perlu jelek-jelekin gelap kayak gitu. Kita cuma cukup bawa dia ke terang, perkenalkan terangnya. Jadi Nah, hari ini kita nggak oke. perlu Sorry, aku potong sedikit kok. Tapi aku uh, penasaran dengan satu pertanyaan ini. Aku dari apa tadi itu di pikiranku muncul satu pertanyaan terus saja. Aku pengen uh, dengar tanggapannya Ko Denny. Nah, tadi kan Ko Denny uh, bilang kayak Yesus itu satu-satunya jalan. Selain itu, ya bye-bye. Betul? ya Nah, ya berarti itu apakah itu suatu perbuatan intoleran? menarik gitu. Karena kayak apa ya? Ya apa ya? Kita cara menjalani kehidupan kita ini gimana gitu. Kadang kita ini bingung gitu loh. Kayak bagaimana kita harus menghormati agama lain ini gimana. Tapi di satu sisi kita juga perlu menginjili dari yang Hmm. ya yang lainnya lah, sekte lainnya gitu. Itu gimana gitu. Dan gimana kita juga menjaga esensi dari toleransi ini. Nah, kalau kita kita kalau melihat dari sebuah keselamatan jangan pakai logika, karena kalau kita melihat dari logika pasti intoleran. Kayak gitu. Oh, Hari ini kalau oke. kita punya, hari ini kalau kita pengen ke satu mall, jalannya memang lewat sana, ya kita nggak bisa ngomong jalan itu egois atau Hmm, pemerintah egois. Karena memang jalannya di sana untuk menuju ke sana, kayak gitu. hmm, Gitu. Kalau hari ini kalian ngerasa bahwa kekristenan itu bukan jalan yang number one, bukan itu yang benar. Jadi sebenarnya tetap benar dan salah ini gak ada yang bisa menentukan sebenarnya. Dan hmm. siapa yang bisa memberikan keputusan bahwa Tuhan sendiri berkata kita bukan hakim yang adil, Iya, betul. gitu. Iya. Tapi satu hal yang kita percaya, Alkitab juga berkata bahwa one way, satu jalan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Hmm, kayak gitu. Bukan hanya dari hari ini kita cuma ngomong jalan, dari dulu kita diajarin tentang jalan, itu kan jalan, tapi itu kebenaran dan dia juga sebuah kehidupan yang which is maksudnya dia nggak hanya cuma memberikan ini loh lewatnya masuk surga bukan, tapi dia memberikan sebuah kebenarannya dan memberikan sebuah kehidupan yang baru buat kita. Jadi maksudnya bahwa jangan cuma berpikir tentang surga neraka, surga neraka, surga neraka, tapi hari ini bahwa yang penting adalah jangan berpikir tentang rumahnya, tapi tuan rumahnya. Jadi hari ini bahwa kalau hari ini kita masih mengejar surga, Yesus saja meninggalkan surganya untuk kita. Jadi maksudnya bahwa dia nggak takut dengan kenyamanan. Jadi kalau hari ini kita berpikir tentang, oh ya hari ini apa ya kita ngomong, jadi egois gitu. Ya memang kita kan jadi yang paling egois karena jalannya cuma itu. Kalau hmm, kalian mau jalan yang lain terserah, tapi kita nggak tahu ujungnya kayak gitu. Setiap agama punya jalannya masing-masing hmm, kayak gitu. Islam punya jalannya sendiri, Buddha punya jalannya sendiri. Kalau Buddha menuju kesempurnaan gitu kan namanya. hmm, Nah, kalau yang Konghucu punya sendiri, mereka punya sistemnya mereka sendiri loh. Ada yang reinkarnasi, bla bla bla. Aku juga kurang paham. Tapi maksudku adalah bahwa setiap orang punya jalan sendiri dan nggak bisa ngerasa bahwa loh ini egois bukan, dong surganya berbeda kok, Tuhannya berbeda kok, ngapain dibilang egois kayak gitu.
Karena aku nggak percaya Alkitab berkata ya cuma satu jalan, yaitu lewat Yesus mati. Kalau dia nggak percaya Yesus mati, Tuhannya udah beda, Oh, oke. gitu. Jadi aku bilang benar atau salah itu hanya Tuhan, ya dong. Mm-mm, Ya gitu. betul. Kita pun bisa ngomong semuanya benar, tapi itu benar, bang. Benar secara Iya. manusia, bukan secara pengajaran. Maksudnya, kalau makanya aku tadi pertama ngomong dengan kata benar ini sebenarnya bukan ngomong tentang kayak oh berarti ajarannya juga bagian untuk menuju ke surga, tapi ya karena itu diakses sama negara, kayak Hmm. gitu loh. Yang which is maksudnya itu sudah kelewat apa namanya itu bagian dari eliminasi gitu loh. Makanya Hmm. ada Abrahamik gitu kan. Nah, Abrahamik gitu kan. Nah, itu kan terpecah jadi dua dan lain-lain. Itu kan lewat sejarah dan lain-lain. Jadi ya kita ngomong bisa benar, ya benar. Kayak gitu. Tapi belum tentu yang terbaik, yang benar berkenan di hadapan Tuhan gitu. Dan kita nggak percaya ya itu toh, ya Kristus doang gitu. Jadi ya kalau kita pengen nginjili orang jangan jelekan agama lain, tapi tunjukkan Kristen seperti apa, perkenalkan Kristen. Jadi kita mau ganti mindsetnya, kita membawa ke terang, which is berarti kita nggak perlu jelek-jelekin kegelapan gitu, kayak Hmm. gitu. Oh, oke. Ya, ya, ya. Nah, ini mungkin ya kita akan sedikit melenceng, tapi tidak melenceng terlalu jauh dari topik yang sedang kita bahas inilah ya. Berat ya topiknya ya, ada sensitif juga. Baru episode pertama. Hmm. Ya, tapi ini adalah sebuah pertanyaan yang sering banget mungkin kita dengar dari teman-teman dari sekte lain, terutama yang mungkin agnostik dan ya kaum-kaumnya lah ya, gitu. Nah, Ya, mereka ini sering mempertanyakan, kalau Tuhan itu memang baik, ya ya. kenapa dunia ini penuh penderitaan? Kayak apa ya? Kenapa Tuhan itu mengizinkan ada orang yang nggak bersalah loh, itu menderita? Nah, kenapa kok? Kira-kira. Nah, jadi ini pertanyaan yang sering banget, tapi juga jawabannya sebenarnya sudah ada, cuma selalu ditentang, Nah, ditengkis lebih tepatnya. Kalau kita mau menjelaskan ke orang bahwa ini kita harus ambil simpelnya dulu kalau kita menjelaskan bahwa kue ini enak, sedangkan dia memang nggak suka durian, terus kita jelaskan durian mau sampai kapan pun itu nggak akan nyambung. hmm. Sama ketika aku juga nggak suka durian, orang ngomong durian itu enak, aku nggak relevan gitu loh. Ini juga nggak suka durian nggak akan relevan gitu loh. Nah, Kayak kebetulan gitu. aku Jadi, yang nggak suka ya. nah, ini makanya baunya lah, apa makanannya lah, mahal lah. Apa enggak, apa yang penyuka durian itu kayak apa yang Nah, disukai? nah, ekspresi itu yang kau jadi dari agnostik gitu. Nah, aku ngapain diatur agama Hmm. gitu loh. Aku aja berpikir ya karena semuanya sudah terjadi seperti ini kan gitu. Hmm. Atau ya pokoknya atau ateis juga berpikir bahwa ya udah ini sudah terbentuk dengan teori-teori yang evolusi kayak Hmm. gitu loh. Nah, jadi sebenarnya lebih ke arah kayak kalau kamu berharap kayak dapat sebuah jawaban yang paling pas mungkin tidak ada, tapi aku selalu ajarkan kayak gini bahwa ada orang yang berpikir hmm, kembali lagi dengan kata gini aja, free will. Jadi kalau kita ngomong hari ini Tuhan itu menciptakan terang di antara kegelapan. Kalau kan berarti di kejadian itu pertama bumi itu langit itu gelap gulita. Hmm. Tuhan itu menciptakan terang Oke. yang artinya bahwa jadilah hari keberapa, jadilah hari keberapa kan gitu. Tuhan menciptakan ini. Jadi Hmm. Tuhan itu nggak pernah meniadakan. Ah, Maksudnya bahwa kalau kita belum menciptakan terang, artinya gelap itu sudah ada iya, betul. gitu. Nah, terang itu meniadakan gelap kayak gitu. Nah, jadi maksudnya adalah sama bahwa kejahatan itu sudah ada kayak gitu. Kejahatan itu artinya tidak ada kebaikan di antara itu, kayak gitu. Di antara peristiwa itu. Sama seperti hari ini, kalau kamu gelap, artinya cahaya tidak ada. Kalau terang, artinya terang terang itu yang makan gelap kayak gitu. Ya sebenarnya sama bahwa kalau hari ini kita ngomong bahwa perang gitu kan, Hmm. perang itu kenapa harus ada dan lain-lain, ya itu tercipta karena ketidakpuasan orang, karena kerakusan orang
selalu kita kalau kita selalu lihat tentang kemahakuasaan dan keadilan Tuhan. Tapi kita lupa bahwa di tengah-tengah kemahakuasaan dan keadilan Tuhan itu ada namanya free will. Jadi ketika kita mulai kalau hari ini kita bisa memilih hari ini aku mau makan apa, makan matcha ya misalnya. Betul aku suka matcha banget kan. Nah matcha gitu. Tapi kita tahu resikonya gitu. Kalau kita gula banyak maka diabetes kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu sama kayak gitu. Kalau hari ini aku rakus, dia kan ketemu dengan orang rakus, dia kita kan bertengkar. Itu bukan salah Tuhan, salah kenapa kita rakus kayak gitu. Nah, seringkali akhirnya terlalu sentris ya seakan-akan kita ini hewan yang Tuhan yang atur gitu loh. Jadi kita itu mensetarakan diri kita seperti hewan. Maaf gitu. Yang which is maksudnya kita nggak punya free will. Hewan itu punya banyak free will, kalian tahu guys. Gitu. Makanya Tuhan itu pakai ini. Burung di udara aja dikasih makan. Karena dia nggak punya free will. Ya gitu, nggak punya banyak free will. Karena diatur sama Tuhan hidupnya. Tetap punya, tapi free will yang berbeda dengan kita. Kayak gitu. Kayak gitu. Malaikat juga demikian. Sebenarnya malaikat juga nggak bisa. Sekarang terutama. Kalau dulu mungkin ada banyak kalau percaya ada beberapa kebebasan kayak gitu. Nah, tapi kalau sekarang sama, dia hanya menjalankan tugasnya sama dengan hewan kan menikmati udah, tapi banyak batasan di dalam dia kayak gitu. Nah, sebenarnya tapi kalau manusia itu next level daripada semua ciptaan. Jadi dia bisa benar-benar menciptakan apapun yang dia mau. Kayak gitu, termasuk agama, termasuk perangan. Itu perangan dimulai dari mana? Dari mana dia rakus, dia mana nggak terima, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya simpel. Kalau hari ini kita ngomong tentang penderitaan, dimulai dari mana ya? Aku mau jelaskan ada 3 sampai 4 hal yang kita bisa bilang. Yang pertama dari diri kita sendiri. Kalau hari ini kita memilih untuk mabuk, terus kita nggak orang sampai mati, kita tusuk orang karena kita ngerasa depan kita itu musuh kita, ya udah, itu salahnya free will, bukan salahnya Tuhan. Tuhan harus mengizinkan karena dia itu Tuhan yang adil, dia memberikan free will, harus diizinkan kayak gitu. Nah, jadi itu arti tapi di atas free will ada payung namanya kedaulatan Tuhan. Kayak gitu. Selera rambut pun Tuhan yang izinkan. Nah, Tuhan mengizinkan bukan tadi Tuhan berkenan. Apa yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu sempurna. Kayak gitu. Nah, jadi maksudnya bahwa yang berkenan pun yang apa yang baik pun belum tentu benar berkenan di hadapan Tuhan gitu loh maksudnya. Kayak gitu loh. Jadi maksudnya bahwa ya Tuhan tidak berkenan atas itu, tapi karena itu free willmu ya udah kayak gitu. Terus yang kedua itu dari orang lain. Nah, kalau kita orang lain dari profil lain, misalnya orang ini mau belajar, akhirnya nyontek, ketahuan. Ya udah, kamu hapus karena orang lain. Bukan salah Tuhan. Tuhan nggak ngasih alarm, ayo belajar dengan baik, ayo, gitu. Kata orang tua, lewat apa. Dan ketika dari iblis, misalnya dari roh jahat, misalnya ngasih penyakit lah, apalah. Ya, itu bisa. Nah, sebenarnya aku juga setuju, nggak kurang setuju ketika yang terakhir ini, bahwa Tuhan memberikan itu. Karena Tuhan nggak pernah mencobai dan dicobai. Tapi aku mau bilang ada seizin Tuhan. Kayak Oh, gitu. Tapi ini yang paling kecil daripada yang kecil. Kayak gitu. Bahkan nggak pernah ada. Karena Tuhan itu memanfaatkan yang ada. Kayak gitu. Tuhan itu mereka-rekakan yang baik. Bahwa Tuhan memandang semua itu baik. Itu yang selalu Tuhan ngomong kan. Jadi kalau hari ini kita ngomong kenal, jadi nggak ada hubungannya penderitaan dengan Tuhan. Gitu. Justru Tuhan membawa sebuah cara untuk kamu nggak menderita. Gitu. Gitu. Kaget saya. Oke. Nah, tapi maksudnya intinya bahwa kembali lagi bahwa kalau kita pingin hari ini benar-benar gak ada penderitaan, jawabannya di surga. Harus oh, satu poin lagi, yaitu karena dunia ini nggak sempurna. hmm, Kayak gitu. Maka aku bilang, seizin Tuhan ini nggak tanggap poin sebenarnya, karena aku nggak aku disagree. Kayak hmm, gitu. Kayak gitu. Sebenarnya sangat disagree, karena aku percaya Tuhan itu baik dan nggak pernah mencobai. Roma 8 ayat 28. Kayak gitu. Bagi dia, bagi orang mengasihi dia, misalnya dari pengikut Kristus. Di luar dari itu, yang di luar dari confidence-nya dia kan dengan kita gitu loh. Nah, kalau yang terakhir bumi nggak sempurna ya karena ritmenya seperti itu. Contoh gempa bumi, siapa sih yang bisa buat gempa bumi? Kayak gitu. hmm, Dan itu memang karena magma lah, apalah, retakan apa kan di itu kerak-keraknya. Ini kan usia bumi atau karena gesekan apa? Kayak gitu. Misalnya pulau terbelah itu kan bukan bukan salah dari kita, kayak gitu.
Nah gitu. Jadi ya udah orang itu misalnya nggak sengaja kebakaran atau apa, memang hutan ini terlalu cuaca terlalu panas. Ya itu kan nggak bisa kita ngomong itu salah Tuhan gitu kan. Kayak gitu loh. Ya Oh, karena cuaca gitu loh. Gitu. Dan hari semakin jahat gitu. Kayak gitu. wih, ya ya. Ya makanya kan sering kali kita menganggap kayak oh ya semua itu seizin Tuhan, seizin Tuhan. Ya kan kan Iya. kalau kita dengar. Ya 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 ya. Ya. Oke, mungkin ya ini pertanyaan terakhir sih kok. Yang terakhir ya Oh, cukup enteng lah untuk entengnya menutup. di belakang ya. Ini semoga saya terberkati ya. Saya ngerasa kayak aduh, pingin lebih jelaskan lebih lanjut, tapi durasi ya. Nah iya kita terbatas oleh durasi ya. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih. Hmm, gimana menurut Kodeni kalau kita ini punya teman atau pacar yang beda agama? Nah, kita biasanya Waduh. dengan alasan berkedok kayak ingin kenalin dia dengan Tuhan Yesus. Wes, gitu. Nah, menurut Kodeni gimana? Nah, itu stigma yang selalu dikeluarkan untuk kita egois gitu ya. Iya, makanya. Betul. Jadi kadang itu banyak guyonan kayak gitu. Tidak apa-apa, kita dibantu dua Tuhan gitu kan. Nah, Wis, jadi bener. ya intinya kembali lagi bahwa gini, Bible selalu mengajarkan, kamu membawa orang yang beda agama, jangan pacaran dulu. Hmm. Suka boleh. Suka itu tidak pernah dilarang sama Tuhan. Itu Tuhan yang ciptakan perasaan itu. Dan sekali lagi, suka itu atau suka atau cinta itu sesuatu yang tidak ada parameternya sebenarnya. Cewek cantik, cowoknya biasa banget gitu. Bisa. Kebalikannya juga gitu. Kadang kita pun ikut-ikut. Kok kalian juga pasti kok fans dengan sebuah idola, pasti kan gitu kan. Wih, ceweknya kok gini banget gitu. Mending ceweknya kan gitu. Soalnya nomor penting keluar. Tapi kembali lagi bahwa kok kita ngomong tentang orang dibawa ke Kristus. Kayak gitu. Dengan cara motivasi yang seperti itu, ya sorry, itu salah. Biarkan dia kenal dengan Kristus dulu. Jadilah teman dulu. Jadi suka itu pasti, biarkan, enggak apa-apa. Silakan kalian ngobrol-ngobrol. Kayak gitu. Tapi jangan masuk ke sesi TTM terlebih dahulu. Kayak gitu. Hmm. Ya udah, kalian tempel aja biar nggak diambil sama orang. Nggak apa, it's okay. Nggak masalah. Oh, Tapi jangan punya status. ya. Kalau bisa lebih baik, itu lebih mengajarkan. Kalian manfaatkan itu aja. Cuma untuk dia membawa dia ke diva atau ke gereja. Udah tinggal sisanya. Biarkan dia berjumpa dengan Kristus sendiri. Jadi Hmm. ketika kita datang ke orang intoleran, sorry, orang yang mau pindah agama atau terapi, kita harus tanya, kenapa kamu mau pindah? Kalau sampai gara-gara kita, mendingan jangan tunggu. Jangan biarkan dulu, tunggu aja dulu sampai dia kenal Kristus benar-benar. Jadi Oh. kalau kita ngajak motivasinya, oh biar nang cepet halal nih, jangan kayak gitu. Kayak gitu. Tapi motivasinya bawa ke Kristus dulu, tak intel dulu, tak pantau dulu. Dan kalau sudah cepet karena Kristus langsung pacaran, silakan, tidak masalah kok. Tapi pastikan dia dibaptis karena dia percaya Yesus Kristus, bukan percaya Tuhannya Yobi atau Tuhannya Febri atau Tuhannya Erik atau Tuhanku atau Tuhannya Ruben, Tuhannya Feli. Waduh, repot gitu. Atau Tuhannya siapa lagi? Misalnya tunggu kamera saya mati terus. Nah, Tuhannya siapa lagi terserah kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Jangan seperti Firaun ngomong ke Musa, doakan aku gitu kan, ke Tuhanmu kayak gitu. Tapi hari ini I believe in Jesus Christ. Aku percaya pada Tuhan, aku diselamatkan dan puji Tuhan. Tuhan langsung kabulkan doa saya dengan saya punya pasangan. Kayak gitu. It's okay. Tapi pastikan kalau bisa jaga jarak dulu. Jadilah berteman seperti biasa. Lu rasa suka kalau hari ini dipatahkan nggak bisa coy. Itu susah. Itu munafik namanya. Siapa sih yang nggak ngerti nama jatuh cinta kayak gitu kan? Tapi hari ini ketika kita mulai jatuh cinta sama orang kayak gitu, kita lihat dulu, sadar diri dulu. Masa sih kalian jatuh cinta kalau Tuhannya aja nggak direken apalagi kalian nanti, gitu kan? Kalau Tuhannya dia ditinggali demi kalian apalagi kalian nanti kayak gitu. Nah, jadi
kembali lagi kecuali dia kan misalnya kalian cuma bawa ke gereja gitu kan cuma dibawa dilawat Tuhan ya, misi kalian sukses kayak Hmm. gitu tapi ketika kalian bawa dia biarkan bertumbuh sendiri kalau misalnya kalian boleh bantu misalnya ayat ini bagus loh terus kalian satu tuh kayak gini loh enggak apa kita satu tuh bareng yuk enggak apa-apa tapi kenalkan dia ke Kristus deketin dia ke Kristus kayak gitu kalau bisa jangan dulu sih sebenarnya tapi kalau kalian ngerasa bisa mengarahkan ke Kristus boleh jadi Diva selalu mengajarkan bahwa ketika kalian di titik atau Tuhan selalu lebih tepatnya Diva ini Diva sentris katanya gitu kan nah jadi kalau Tuhan selalu mengajarkan gitu kan bahwa termasuk dalam kita budaya Diva selalu ngomong apa kalau atau orang percaya Tuhan mau dari beda agama mau dari beda aliran biarkan dia ketemu dengan Kristus dulu awasi ya dari jauh kayak gitu jangan biarkan dia juga terlepas jangan sampai dibaptis sama orang lain gitu kan itu gak apa-apa aku gak munafik guys tapi pantau dari jauh kalau sudah dibaptis dan kamu lihat motivasinya benar sebenarnya cuma juga untuk keselamatan kalian guys karena begitu banyak cerita ketika dia beralih agama dengan konteks cinta pada saat pernikahan hancur kalau di beberapa orang tetap ada yang baik gitu tapi sebenarnya kenakan dia dengan Tuhan dulu connecting dia dengan Tuhan dulu baru di titik itu kalian boleh pacaran boleh langsung merit terserah pokoknya dalam konteks dibimbing kayak gitu sudah dipertemukan yang tepat gitu jangan dulu langsung sebut aduh repot BK waduh repot kembarannya juga repot gitu gitu Oke, wow, luar biasa. Haleluya. Oke, thank you, Ko Denny, atas sama waktunya bisa episode satu dan menjawab. redek ya Iya, tadi di awal sama-sama deg iya Haleluya. Oke, thank you, Ko Denny, atas waktunya sudah menjawab mm sama-sama pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, bagi teman-teman kalian yang terberkati, kalian bisa tunggu di episode berikutnya karena kita tentunya nggak cuma satu episode dong ya, pastinya akan jangan dong iya nggak mungkin ya satu episode ya. Dan tentunya pasti ada banyak episode-episode lainnya dengan topik-topik yang fresh tentunya. Wih, Wih. Oke, sekarang bagi oleh Oke, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali tahu The Hive, nah kalian bisa join di link Telegramnya. Kalian bisa minta teman kalian, bisa bagiin dong linknya Telegramnya The Hive. Aku pengen join. Nah, karena di The Hive ini kita setiap Senin jam 6 ada sate. wis Oke, oke haleluya. Oke, thank you Kak Denny sekali lagi. Wih. sama-sama See you in the next episode. Bye bye. bye bye